Serangan itu datang tiba-tiba Jumat dini hari. Segerombolan pengendara sepeda motor dengan wajah tertutup helm melepaskan amarah di 8 titik secara acak di Jakarta Utara dan Jakarta Pusat dalam waktu 2 jam. Tak ada dialog, mereka turun dari tunggangannya, menyerang sekumpulan pengendara sepeda motor lain yang sedang kumpul-kumpul akhir pekan. Deretan sepeda motor yang terparkir di Jalan Pramuka Jakarta Pusat misalnya ditendang roboh dan dirusak. Bahkan satu di antaranya disulut api, hingga hangus, ludes, menyisakan kerangka. Lebih jauh lagi mereka beringas memukuli siapa saja. Tiada ampun, tak perlu ada alasan. Dengar saja cerita salah satu korban selamat. Tiba-tiba gerombolan motor rata-rata pakai helm, boncengan, bawa alat sama senjata tajam kayak balok sama adulit. Tiba-tiba nyerang gitu. Kejadiannya begitu cepat, Bang. Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di topik kita. Jumat dini hari lalu aksi brutal dilakukan sejumlah orang sepeda motor. Kebrutalan tersebut menyebabkan 1 orang tewas. Seperti terorganisir, aksi mereka dilakukan dengan menggunakan pita kuning di lengan kiri. Siapa dan apa motif mereka? Apakah ada hubungannya dengan tewasnya seorang anggota TNI Angkatan Laut yang terjadi sebelumnya? Saksikan selengkapnya di topik kita. Masih terbata-bata, Hendy Arianto berusaha mengingat kekerasan yang menimpanya. Dia tak tahu apa perkaranya. Gerombolan orang menghadang dan menghajarnya. Ayunan balok kayu membuatnya pingsan. Begitu sadar, Hendy sudah berada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Timur. Petaka itu menimpanya Jumat dini hari sekitar pukul 3. Dia membonceng Anggi Darmawan hendak pulang ke rumah Jalan Montar, Minangkabau, Jakarta Selatan. Dia baru saja kumpul-kumpul di Jalan Pramuka, Jakarta Pusat. Itu api-api, nggak jelas itu. Main hadang aja tuh, orang lain. Waktu itu Mas lagi ngapain tuh? Lagi jalan mau pulang. Lalu dari Pramuka mau pulang ke Manggarai. Nggak tahu dihadang, main pukul aja. jalan kaki naik motor? Naik motor. Naik motor di berhenti di depannya gitu? Main pukul aja pakai balok. Nasib tragis dialami Anggi Darmawan. Sempat dirawat di rumah sakit yang sama, Anggi akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Pemuda berusia 19 tahun ini kehilangan kesadaran akibat perdarahan hebat di kepala. Adakah Anggi korban perkelahian antar geng motor? Kalau iya, jelas serangan salah sasaran. Jangankan jadi anggota geng motor, punya motor saja dia tidak. Lantaran tak pernah punya tunggangan, Anggi kemana-mana hanya duduk di jok belakang. Mengikuti yang komunitas motor atau yang motor itu nggak benar. Tapi suka nongkrong di rumah nonton aja lah. Sama nonton apa? Balap motor itu suka sering. Tapi punya motor juga ya? Nggak punya. Jadi kemarin gitu ya? Ini boncengnya. Polisi menduga kelompok yang melukai 9 orang serampangan Jumat dini hari terkait dengan 2 kejadian sebelumnya. Pertama, penganiayaan segerombolan orang berbadan tegap berambut cepat di sebuah stasiun pengisian bahan bakar Shell, Jalan Danau Sunter, Jakarta Utara 7 April lalu. Amukan gerombolan yang menewaskan Ismail Soleh dan melukai 3 orang lainnya tangkap kamera penyintai CCTV. Hasil penyelidikan polisi, penyerangan di SPBU Shell Jalan Danau Sunter dipicu dendam.
menuntut tewasnya seorang anggota TNI Angkatan Laut, Kelasi Arifin, sepekan sebelumnya 31 Maret. Kelasi Arifin tewas ditusuk sangkur saat menegur sekelompok anggota geng motor yang sedang adu balap liar karena menghalangi truk tangki yang dikawalnya. Dari dua kejadian itu kuat dugaan pelaku serangkaian penyerangan seperti hendak menuntut balas pada anggota geng motor. Kematian Kelasi mesti terbayar lunas. Kelompok penyerang terorganisir rapi. Mengungkap keterangan sejumlah saksi, Polda Metro Jaya menyebut gerombolan penyerang mengenakan pita kuning di lengan kiri. Bahkan terindikasi kuat ada keterlibatan anggota TNI Angkatan Laut. Karenanya Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan Polisi Militer Angkatan Laut. Ini ada kaitannya dengan kasus terdahulu. Kita duga, kemudian kita tangkap satu orang atas nama JNR, sedang kita adakan pemeriksaan mendalam. Kemudian juga kita mengadakan koordinasi dengan Pom Angkatan Laut dalam kaitan adanya keterangan di lapangan yang menyatakan itu ada indikasi dari petugas-petugas ya yang di lapangan. Namun kita coba adakan koordinasi ya untuk memastikan hal tersebut dengan Pom Angkatan Laut. Ini belum tentu geng motor, tapi memang sekelompok orang yang memang punya niatan yang sama untuk melakukan pengeroyokan atau pengerusakan terhadap apa yang dianggap menjadi musuhnya. Ini dari keterangan beberapa saksi di lapangan, ada yang menggunakan pita kuning sebagai tanda. Ini juga kita masih jalani maksudnya apa dan dari kelompok mana yang menggunakan pita kuning tersebut. Serangan memang teratur rapi. Setidaknya hal itu yang terungkap dari penuturan saksi mata. 5 menit mengamuk, kelompok itu pergi meninggalkan tempat atas perintah komandan. Wajah pelaku sulit dikenali lantaran tertutup helm. Ya kurang lebih orang 40 orang lah gitu, bawa macam-macam pistol gini gitu. Terus jalan dari arah Pakraman ke arah Pramuka. Dipukulin apa memang Dipukulin. agak rame? Dipukulin rame-rame. Itu berapa banyak cuma kira-kira berapa orang sih? Ratusan. Ada yang kiri-kiri pelakunya gitu kan? Nggak tahu, soalnya rata-rata semua boncengan pakai helm. Pakai helm. Mereka pada bawa balok. Adakah benar tentara terlibat penyerangan? Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul meminta semua pihak tidak menduga-duga dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Khusus untuk TNI ya, kita sudah instruksikan semuanya. Jangan ada istilahnya balas membalas, itu tidak baik. Ya. Dan yang selanjutnya untuk TNI, bila mana ada TNI yang berbuat, ya, kita akan hukum. Otopsi di RSCM Jumat malam, jenazah Anggi tiba di rumah duka di Gang Sempit, Jalan Keselamatan Ujung, Manggarai, Jakarta Selatan. Keluarga, termasuk nenek dan ibundanya, kembali pecah. Dengan meratapi nasib tragis pemuda 19 Anggi, korban kebrutalan seratusan orang geng pita kuning, dimakamkan di TPU Menteng Pulo.
Ia dipukuli beramai-ramai di Jalan Pramuka, Jakarta Pusat. Kemungkinan kelompok penyerang memiliki dendam dengan geng motor. Namun yang aneh, korbannya acak. Ada pengendara motor, ada pula pejalan kaki. Jalan Pramuka Jakarta Pusat hanya satu dari 8 titik yang diamuk ratusan anggota geng motor pita kuning Jumat dini hari 6 April. Mereka konvoi dari Kemayoran Jakarta Pusat menuju Jakarta Utara. Sampai lewat, mereka menyerang siapa saja. Benar-benar acak. Titik pertama, mereka mengumbar kemarahan di depan gerbang PT Dok Bayu Bahari Tanjung Priuk, Jakarta Utara. 2 korban luka-luka dianiaya. Titik kedua, Mapolsek Metro Tanjung Priok. Mereka melempari kantor polisi menggunakan batu. Titik ketiga, depan Pasar Warasa. Gerombolan penyerang menusuk rusuk Nahrawi. Titik keempat, Jalan Warakas Raya. Gerombolan membacok Ramadhani. Berikutnya titik kelima, mereka menyasar belakang pos polsek. Di sini mereka menganiaya seorang warga. Mereka lalu menuju titik keenam, Jalan Warakas Raya dekat rumah Kakek Sukmur. 3 korban luka-luka, dipukul hingga ditusuk. Dari Warakas mereka melaju ke titik ketujuh, halaman parkir 7-Eleven Jalan Samubaraya, Jakarta Pusat. Setidaknya 2 korban jadi korban amuk mereka. 3 sepeda motor dirusak. Titik terakhir ke-8 adalah Jalan Pramuka, Jakarta Pusat. Kehadisan gerombolan pita kuning menewaskan Anggi dan melukai Hendy Arianto. 130 aparat gabungan Polri dan TNI menggelar patroli bersama pasca amuk berdarah geng motor pita kuning. Kendaraan patroli mencari titik-titik yang biasa jadi tongkrongan gerombolan bermotor, seperti di Cempaka Putih, Kemayoran, Gajah Mada, Harmoni, Monas, dan Jalan Sudirman. Patroli gabungan akan digelar rutin untuk menekan kekerasan geng motor. Menilik rangkaian serangan pada 2 kali akhir pekan sejak kematian Kelasi Arifin 31 April, wajar bila muncul dugaan ada keterlibatan anggota TNI Angkatan Laut. Apalagi Polda Metro Jaya sendiri jelas-jelas mengajak unsur polisi militer untuk menggelar patroli gabungan. Namun apa akar masalahnya? Sehingga gerombolan pita kuning terkesan menyasar tempat-tempat tongkrongan geng motor. Apakah lantaran kecewa terhadap kinerja polisi, lalu mereka menjelma menjadi kelompok vigilante yang menegakkan hukum dengan caranya sendiri? Kalau hukum itu memang kadang-kadang melelahkan, lama, juga tidak mudah dimengerti, karena biasanya kan hukum kan punya logika sendiri ya, punya ritus sendiri, punya tradisi sendiri, punya bahasa sendiri yang tidak dimengerti oleh rekan-rekan aparat yang memang berpikirnya kan lugas gitu ya. Sehingga ketika misalnya si pelaku ini pun dibawa ke hukum, mereka berpikir begini, rekan saya sudah mati ya, kalaupun dibawa ke depan hukum paling kena 10 tahun, nggak bisa imbang nih, mesti mati juga nih gitu ya. Memang bisa dimengerti pada kelompok-kelompok yang memiliki semangat solidaritas yang tinggi, orang bilang esprit de corps yang tinggi, itu hal-hal yang bersifat kekompakan itu memang diutamakan dan orang lain bisa mudah terjebak pada hal-hal yang negatif sekalipun karena perasaan kompak, solidar, senasib itu kemudian tapi itu juga tidak bermata ya, bisa diarahkan ke hal yang positif dan juga bisa diarahkan ke hal yang negatif. Kalangan tersebut adalah kalangan yang memang mengutamakan
kekompakan, esprit de corps dalam rangka menghadapi ancaman ya. Karena bayangkan kalau di satu kelompok militer itu kekompakan tidak ada, tentu bahaya tuh ketika menghadapi musuh gitu ya. Jadi itu memang hal-hal yang harus di-uphold oleh mereka. Tapi jangan kemudian lalu disalahgunakan masuk ke ranah publik untuk berbuat suatu tindakan yang menyimpang bahkan menewaskan orang. Itu menurut saya satu tidak bisa dibenarkan sama sekali. Dan sekali lagi ini menarik untuk melihat bagaimana sikap pimpinan TNI ya. Kita tentu tidak bisa menjudge mana-mana ya, tapi minimal kita bisa melihat sikap dewasa apakah pimpinan TNI melindungi atau justru membuat satu tindakan tegas bahwa kayaknya tidak begitu, itu adalah gerombolan. Apa ini adalah pembiaran? Kalau pembiaran itu hukumnya hukumnya serius ya. Polisi bisa dianggap sebagai melalaikan kewajibannya dan membiarkan suatu pelanggaran HAM terjadi gitu ya. Tapi kalau ini kemudian bukan satu pembiaran, artinya satu hal yang diketahui, mana reaksi polisi yang proper gitu ya? Apakah ada semacam upaya mencegat, upaya menghalau, upaya menghadang dan membubarkan kawanan tersebut? Yang terjadi tidak ada. Kasus amuk geng motor Pita Kuning di akhir pekan harus segera terungkap. Jangan biarkan terornya menghantui ibu kota. Serangan acak gerombolan ini mengancam keselamatan siapa saja. Jangan sampai jatuh korban jiwa lagi. Ketegasan aparat penegak hukum dalam menindak mereka yang meresahkan masyarakat mutlak diperlukan agar hukum yang ada bisa menjerat mereka yang melanggarnya. Demikian topik kita kali ini. Wassalamualaikum.